sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Yes, alhamdulillah. Terima kasih Erick Thohir telah kabulkan doa publik untuk perpanjang kontrak Shin Tae-yong. Ini penjelasannya detailnya. Sejatinya kontrak Shin bersama Timnas Indonesia kan berakhir pada penghujung Desember 2023. Akan tetapi arsitek berusia 53 tahun itu ditugaskan untuk memimpin skuad Garuda di Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Itu artinya kontrak Shin diperpanjang selama kurang lebih hingga 2 bulan. Namun baru-baru ini Erick buka suara terkait kepastian masa depan sang pelatih. Awalnya Erick ditanya soal apakah hasil Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 akan mempengaruhi nasib Shin. Ia menjawab PSSI memiliki komitmen terkait kontrak pelatih hingga Juni 2024. Coach Shin kita punya komitmen sampai Juni 2024, ungkap Erick. Namun lanjut Erick, pihaknya akan memutuskan kepastian masa depan Shin setelah sang pelatih menukangi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ia akan mempertimbangkan bagaimana pencapaian di ajang 4 tahunan tersebut. Jadi penilaian saya untuk Coach Shin itu nanti di Qatar Piala Asia 2023. Yang senior Timnas Indonesia, jelas Erick. Alhamdulillah ya guys. Sudah disimpulkan kontrak STY resmi diperpanjang hingga tahun depan. Bisa bikin semuanya kaget. Pengakuan sangat konyol bos Borneo usai Shin Tae-yong gak panggil Lillipali ke Timnas Indonesia. Di sisi penyerang sosok Stefano Lillipali tak dipanggil ke Timnas Indonesia, pemain senior ini terpinggirkan walaupun performa di klub konsisten moncer. Bos Borneo Football Club Nabil Hussein bahkan sampai berkomentar atas keputusan Shin Tae-yong. Stefano Lillipali, sosok pemain berusia 33 tahun itu sedang impresif bersama Borneo Football Club di Liga 1. Sejauh ini Lillipali telah mencatatkan 6 assist, di mana torehan itu hanya kalah dari satu pemain, Alexis Mesidoro di Persis Solo. Dengan tidak dipanggilnya pemain berusia 33 ini membuat bos Borneo Football Club Nabil Hussein angkat bicara. Ia tak segan menyentil Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia. Gimana ya mau bicara tapi pelatih itu memang unik. Kurang bisa menilai kontribusi pemain, kecuali netizen bicara baru dia agak panik mungkin. Canda coach, tulis Nabil di akun X, sebelumnya Twitter, menanggapi sebuah unggahan. Bung Akmal dan Bung Towel auto menangis kejang usai disikat pernyataan keras Asnawi. Bintang tim nasional Indonesia Asnawi Mangkuala membeberkan targetnya bersama skuad Garuda di Piala Asia 2023 nanti. Timnas Indonesia berhasil lolos kualifikasi Piala Asia setelah finish sebagai runner-up grup A, dan Asnawi mengungkapkan kalau dia ingin membawa skuad Garuda melaju ke fase gugur. Pemain Jeonnam Dragons tersebut juga membandingkan Piala Asia dan Piala AFF. Menurutnya, Piala Asia akan lebih membuat Indonesia dikenal supaya para pemain bisa dilirik tidak hanya tim-tim di negara ASEAN saja, tapi juga se-Asia. Targetnya bisa lolos fase grup. Piala Asia nih lebih bergengsi. Jadi di Piala Asia ini kita bisa lebih dikenal klub-klub luar. Kalau Piala AFF kan ASEAN saja, Korea nggak nonton, ucap Asnawi di saluran YouTube Sport 77. Jadi tim-tim di Asia ini bisa lihat kualitas pemain-pemain Indonesia. Kalau Piala AFF kan memang circle-nya cuma di ASEAN saja, jadi tim-tim di Jepang, Korea nggak melihat dan nggak peduli dengan turnamen itu. Tapi bergengsinya sangat besar di Indonesia, ujar Asnawi.
Sudah dididik dari timnas U19 Indonesia, gelandang hasil eksperimen Shin Tae-yong siap debut di timnas Indonesia. Arkan masuk dalam daftar 25 pemain yang akan berlaga melawan Brunei Darussalam pada putaran pertama babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia sebelumnya jadi salah satu pemain andalan Shin Tae-yong di timnas U23 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Diprediksi ini adalah langkah pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk memberikan menit bermain pada pemain mudanya. Dia tampil penuh sejak menit pertama saat melawan timnas U23 Taiwan dan Turkmenistan. Akan bermain penuh dalam 90 menit dan tidak diganti selama pertandingan. Selain itu, posisinya juga berubah dari gelandang serangan menjadi gelandang tengah. Keputusan Shin Tae-yong bisa dibilang tepat karena permainan Arkan cukup solid saat mendapatkan kepercayaan di lapangan jauh sebelum ke timnas U23 Indonesia. Shin Tae-yong sudah mencium bakat Arkan Fikri. Arkan saat itu bermain di Piala AFF U19 2022 dan mendapatkan menit bermain yang cukup. Sukses mencuri hati Shin Tae-yong, Arkan kemudian dibawa ke timnas U20 Indonesia untuk persiapan Piala Dunia U20 2023. Demi persiapan yang matang, pemain muda ini menjalani TC jangka panjang di bawah didikan pelatih berusia 52 tahun tersebut. Bisa dibilang dia adalah satu pemain yang ditemukan Shin Tae-yong dan terus dibawa berkembang melalui timnas kelompok umur. Sangat memalukan. 17 pemain Malaysia dihukum berat usai resmi menerima sogokan bandar judi. Ketum PSSI Erick Thohir wajib waspada. Hal ini bisa terjadi di sepak bola Indonesia. Asosiasi Sepak Bola Malaysia menjatuhkan hukuman denda kepada 17 pemain sepak bola dalam kasus suap dalam kompetisi Divisi 3. Ke-17 pemain klub Kuala Lumpur FA ini dijatuhi hukuman denda Rp5.000. Sebelumnya, pemain dan 3 ofisial klub tersebut dijatuhi hukuman larangan bermain seumur hidup pada Desember lalu. Hukuman ke-17 pemain tersebut lebih ringan karena mereka dianggap sebagai korban dari keadaan. Hal ini diungkap oleh Ketua Komite Disiplin FAM, Taufik Abdul Razak. Hasil penyelidikan kami menemukan bahwa para pemain tidak punya pilihan lain. Mereka mendapat ancaman kekerasan fisik dari para bandar judi, kata Taufik. Mereka terbukti bersalah dalam pengaturan hasil, namun mereka mengajukan banding dan mengatakan mereka tidak berani lapor karena khawatir tentang keselamatan, lanjut Taufik. Faktanya beberapa dari mereka dipukuli karena tidak menuruti perintah dari para penjudi tersebut, katanya. Kasus pengaturan skor hasil pertandingan sepak bola memang kerap terjadi di Malaysia. Admin bersyukur bisa mendapat info tersebut meski artikel lama. Namun ini bisa menjadi pembelajaran bahwa jangan sampai ini terjadi di Indonesia.